Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Abelian. Jadi di video kali ini kita akan belajar sekaligus membahas kembali tentang mata kuliah pemrograman berbasis objek atau Object Oriented Programming. Di mana pada video kali ini kita akan mengulas materi tentang tipe data. Di mana dalam tipe data ini dibagi lagi menjadi tipe data primitif dan tipe data objek. Oke, jadi kita langsung saja ke penjelasan awal. Oke, jadi kita sudah masuk ke dalam slide PPT-nya, jadi langsung saja. Nah, dalam bahasa pemrogram Java, tipe data adalah sebuah cara untuk menentukan jenis nilai yang bisa disimpan dalam sebuah variabel. Tipe data ini penting karena Java adalah bahasa yang statically typed, yang artinya setiap variabel harus punya tipe data yang jelas sejak awal. Jadi secara umum itu tipe data dibagi menjadi dua dalam bahasa Java, yang mana terdapat tipe data primitif dan tipe data objek. Nah, tipe data primitif itu adalah tipe data dasar yang langsung disediakan oleh Java-nya, yang mana nilainya langsung disimpan dalam memori tanpa perlu membuat objek. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan informasi sederhana seperti angka, huruf, dan nilai. Contohnya itu ada integer, float, double, char, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada tipe data objek, di mana tipe data objek ini digunakan untuk menyimpan instance atau objek dari kelas, yang mana kelas bisa berasal dari yang pertama itu kelas bawaan Java seperti string, scanner, atau ArrayList, ataupun kelas buatan sendiri seperti kelas buku, mahasiswa, dan lain-lain tergantung konteksnya apa. Yang mana saat kita membuat variabel bertipe objek, variabel tersebut tidak menyimpan data secara langsung, melainkan menyimpan referensi atau alamat memori ke objek. Nah, di sini terdapat perbedaan antara tipe data primitif dan tipe data objek, di mana tipe data primitif itu menyimpan nilai langsung, sedangkan tipe data objek itu referensi ke objek. Untuk ukuran tipe data primitif tetap, kalau tipe objek itu bervariasi tergantung kelas. Dan untuk metode itu tipe data primitif itu nggak punya metode. Nah, kalau sedangkan objek itu bisa punya metode dan atribut. Dan terkait contohnya, kalau itu ada integer boleh lancar, kalau objek itu string, buku scanner, ataupun buatan sendiri. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan awal, jadi kita langsung ke live coding untuk materi tipe data. Oke teman-teman, jadi kita sudah ada di software Blue J, mana kita akan menggunakan project perpustakaan aja. Jadi di sini kan kalau kemarin kita sudah bahas apa itu OOP dan kelas dan objek melalui project perpustakaan. Jadi kali ini kita akan membahas tipe data lebih dalam lagi dengan menggunakan project yang sama. Namun di sini kita akan membuat kelas baru agar eh, lebih jelas dan teman-teman bisa lebih paham. Oke, jadi di sini kita akan membuat kelas dengan nama mahasiswa. Oke, jadi di sini merupakan kelas baru, sama seperti buku. Nah, sama seperti buku, kita akan mengubah isinya, mengubah isi dari kelas mahasiswa. Ya. Oke, yang pertama yang pasti itu kita akan deklarasi dulu atributnya, bukan tipe data. Nah, tipe data tadi kan ada yang primitif dan ada yang tipe data objek. Itu tergantung kebutuhan dari kita, tergantung konteks juga kita mau buat program apa. Dan sekarang kita kan lagi buat perpustakaan nih dengan kelas mahasiswa. Jadi yang dibutuhin tuh ada bisa menggunakan berbagai tipe data.
Nah, yang pertama itu kita buat nama yang mana menggunakan tipe data objek string. Mana tipe data objek string ini menyimpan berbagai karakter, termasuk huruf, angka, ataupun yang lainnya. Kita tulis string nama, kemudian string npm. Kenapa saya pilih string kembali? Karena nomor induk npm itu termasuk panjang, jadi agar lebih efisien, lebih lebih bagus string. Nah, kemudian terdapat gender, yang mana gender nih bisa menggunakan inisial. Misal dengan inisial tuh kita pakai char gender. Nah, kemudian untuk angkatan. Nah, untuk angkatan baru kita akan menggunakan integer. Nama mungkin cukup segini dulu. Jadi kita akan ini sudah kita deklarasi untuk atributnya, itu ada nama, npm, gender, dan angkatan. Yang mana nama npm itu merupakan string, tipe data objek, kemudian ada char dan untuk gender, integer buat angkatan, yang mana ini merupakan tipe data primitif. Oke, langsung kita gunakan metode void add mahasiswa untuk menambahkan data mahasiswa string n untuk nama, string p untuk npm, string d untuk gender, dan string a untuk angkatan. Lupa kurung. Oke, jadi sama saja seperti kelas buku. Ini kita inisiasi dulu nama, n, npm sama dengan p, gender sama dengan c, dan ini sebentar, dan angkatan. Ah, oke, selanjutnya kita akan menampilkan info, tampil info. Ini langsung copy saja untuk mempersingkat waktu. Lupa info mahasiswa. Nah, untuk tutup kurungnya jangan, teman-teman jangan sampai lupa karena penting ya. Nah, sama nama npm gender angkatan m gender angka. Oke,
Ya sudah, sekarang kita compile. Ups, seperti ada error, sebentar. Nah, ya, ini sedikit kesalahan. Saya lupa kalau ini ya char dan yang ini integer. Sudah karena sudah kebiasaan pakai string jadi ya lupa. Nah, nggak bisa. Oke, sudah bisa. Nah, selanjutnya kita masuk ke Cosmin untuk menambahkan file setup untuk mahasiswanya karena ini baru setup buat nih baru buat buku. Jadi kita harus buat set mahasiswa. Mana kita di sini? Oh iya, lupa. Inisialisasi dulu mahasiswa M1. Kita pakai M1 ya. M1, M2, M3. Boleh M4. Oke, sudah set mahasiswa langsung masuk ke ya M1 masuk. Sepertinya copy saja mempercepat sini. Jadi sebenarnya caranya sama, hanya saja konteksnya saja berbeda. Karena sebelumnya kita tuh pakai buku dan sekarang tuh kita pakai mahasiswa. Jadi tinggal diganti saja. Dan sekarang kita tinggal add menggunakan metode add untuk menambahkan datanya. M1 add ma- mahasiswa. Ya, yang mana kita akan isi sesuai atributnya. Mahasiswa isi ada nama, NPM, gender, dan angkatan. Oke, yang pertama ini mungkin ada Satoru dan NPM-nya 1243 dan untuk gendernya itu dia L angkatan 2023. Sebenarnya untuk apa atribut NPM itu sebenarnya juga bisa pakai integer tapi karena NPM itu akan terus bertambah seiring dengan bertambah jumlah mahasiswa jadi saya lebih memilih ke string. Dua M3 M4 10 aku bisa ke ini nya kedua. Oke, tadi ada sedikit error yang mana seharusnya untuk pengisian data untuk tipe data char dan integer itu dinamakan petik dua karena petik dua itu untuk string. Jadi untuk char itu dia menggunakan petik satu dan untuk integer itu tidak menggunakan apa-apa. Jadi langsung kita compile. Nah, sudah compile. Nah, sebelum kita melihat hasilnya menjalankan programnya, kita akan harus kembali belajar mahasiswa.
dari kelas mahasiswa. Jadi dalam kelas mahasiswa ini terdapat atribut nama, NPM, gender, angkatan, yang mana eh, empat atribut ini menggunakan tipe data yang berbeda, yang mana nama NPM-nya sama menggunakan string, yang mana string ini tipe data objek. Terus ada char dan integer untuk gender angkatan, yang mana char dan integer ini menggunakan tipe data primitif, yang mana dia nilai tetap dan langsung menyimpan ke memori. Kalau misalnya yang tipe data objek itu dia menyimpan ke kelasnya, ke objeknya. Oke, mungkin ini sama, ada metode untuk menambahkan mahasiswa, yang mana kalau misalnya di sini ini ya char integer, maka di sini juga sama, harus disamain, disesuaikan sama deklarasi di sini. Dan untuk di main, ini sebenarnya hampir sama, cuman yang perlu diperhatikan itu adalah saat pengisian datanya. Mana saat pengisian datanya itu petik dua itu untuk string, petik satu untuk char, dan integer itu integer boolean, float itu menggunakan tidak menggunakan apa-apa. Oh iya, di sini lupa untuk show mahasiswa, info mahasiswa. Satu, info mahasiswa. Saya samakan. Saya copy. Oke. Nah, sudah, kita tutup saja. Nah, jadi ini sudah berrelasi dengan mainnya, karena di sini sudah ada eh, kelas dari buku di dalam mainnya, dan sekarang juga ada kelas dari mahasiswa. Oke, langsung saja kita jalankan. Kita bisa new main. Kita namanya purpose satu. Oke, kita sini untuk void set mahasiswa. Nah, ini jadi sudah tampil data-data dari mahasiswa yang tadi kita tambahkan ke dalam kelas. Sesuai yang pernah saya jelaskan sebelumnya, ini akan tertampil atau tercetak jika kita menggunakan info metode yang untuk menampilkan atau mencetak menggunakan fungsi sistem out print ln dengan nama metode yang eh, info eh info mahasiswa tadi, betul. Dan kalau misalnya kita tidak menggunakannya, masih bisa yang mana kita di mungkin di sini, sebentar ya, compile stamin ya, untuk ke M kecil. Kita coba lagi yang main plus satu set mahasiswa, maka dia tidak akan muncul. Dan hanya muncul jika kita inspect. Nah, di sini ada nol, berarti kosong. Mana nol ini terjadi karena kita belum menambahkan datanya. Jadi kita, kalau misalnya kita mau menambah data dan nggak nol lagi, itu kita void dulu, void setup. Baru kita inspect kembali. Nah, dia baru ada, baik itu buku maupun mahasiswa. Inspect itu datanya, inspect. Oke, seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan live codingnya tentang tipe data tadi. Jadi kita akan masuk kesimpulan, di mana kesimpulan dalam video ini, dalam video kali ini adalah tipe data dalam Java itu dibagi dua jenis, yang mana ada primitif dan tipe data objek. Tipe data primitif itu buat menyimpan nilai sederhana seperti angka dan karakter.
Sedangkan tipe data objek itu digunakan untuk menyimpan instan dari sebuah kelas, baik kelas bawaan Java maupun buatan sendiri. Oke, mungkin segitu saja penjelasan untuk materi tipe data dalam mata kuliah pemrograman berbasis objek. Sampai jumpa. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.